3, 2, 1. Wow, amazing! 揺れた歌が世界にまだ僕は透き通って見えなくなって見つめないで僕のことは誰かが描いた世界の中であなたを傷つけたくはないよ思い出して僕のことHello my friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukue dan Jenderal Kinwei berhenti bertarung, dan Sukue mendapatkan token dari Jenderal Kinwei. Dalam hati Sukue, jika aku masih punya beberapa jimat emas yang tak terkalahkan, aku pasti akan membunuh patua itu di sini. Poin XP dari puncak tahap Mayana pasti akan mengalir deras kepadaku. Oh iya, aku memiliki roda kehidupan dan kematian kuno. Meski aku tidak bisa membunuhnya, aku ingin memberikan beberapa kerugian padanya. Sukue langsung mengaktifkan alat immortalnya. Dan Sukue kembali berjabat tangan lagi dengan jenderal itu. Dia berkata, "Terima kasih jenderal, aku benar-benar menghargai jenderal. Senang bisa bertemu denganmu." Di saat tangan mereka bersatu, jenderal ini berkata, "Teknik macam apa ini? Kenapa tanganku tidak bisa lepas? Dan vitalitas dalam tubuhku juga terus berkurang. Libai, apa yang kau lakukan?" Sukue berakting di sini. "Kinwei, kau bajingan sialan. Kau bilang ingin merekrutku ke batalion keturunan dewamu. Tapi kau malah diam-diam menyerap vitalitasku. Dasar tidak tahu malu." Sukue berkata seperti itu sambil menggampar Kinwei. Dalam hati Kinwei, kenapa aku dipukuli? Kan vitalitasku juga ditarik. Kemarahannya nggak terlihat seperti acting. Mungkinkah kita sedang diserang orang lain? Kinwei berkata, Maaf, aku salah paham tentangmu. Seseorang pasti sedang menyerang kita. Kita harus cepat-cepat menghancurkan belenggu ini." Kinwei langsung berusaha melepaskan tangannya dari Sukue. Setelahnya, dia sadar bahwa 1500 tahun daya hidupnya telah tersedot. Sukue langsung bergegas pergi meninggalkan Kinwei sambil berkata, "Patua sialan, kau benar-benar gak berguna. 1500 tahun daya hidupku juga tersedot karenamu. Lebih baik aku cepat pergi dari sini." Berpindah ke penginapan, Hongyan bertanya, "Pria kecil, apa kau bertarung dengan Kinwei?" "Iya, pada akhirnya dia mengorbankan senjata immortalnya. Tapi dia masih aku kalahkan. Ternyata tahap puncak Mahayana cuma segitu aja." Dalam hati Hongyan, untung aja pria kecil ini gak kenapa-napa. Sukue melanjutkan perkataannya. Dengan begini, berarti Sen itu juga gak terlalu mengerikan. Aku mungkin bisa mengalahkannya juga. Hongyan berkata, "Pria kecil, Sen itu memiliki 2 senjata immortal. Satu untuk serangan dan satu untuk pertahanan. Jika dia tidak ragu dengan bayarannya, dia bisa membunuh Kinwei hanya dengan 50 putaran. Kekuatan yang dia miliki bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kinwei." "Apa? 2 senjata immortal?" Dalam hati Sukue, jika bukan karena jimat emas tak terkalahkan, aku nggak mungkin bisa menghancurkan senjata immortal Kinwei. Lalu bagaimana dengan satu senjata serangan dan satu pertahanan? Ini pasti sangat sulit. Hongyan melanjutkan, "Sekarang kau sudah meningkat dan berada di lapisan pertama From Synthesis. Kebanyakan kultivator di benua Swanchan bukanlah lawanmu. Tapi Sense itu adalah lawan yang berbeda. Kita tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Kita harus menyelinap ke dalam istana dan menghancurkan pohon pencerahan secara diam-diam agar dia tidak menjadi immortal." Sukue bertanya, "Terus apa yang harus kita lakukan?" Hongyan menjelaskan, "Ayo kita pergi ke 10.000 gerbang Buddha. Yang terkuat di benua Swanchan adalah kerajaan Tongtian, dan Sense adalah kaisar dari kerajaan Tongtian. Dan di luar lingkup kerajaan Tongtian ada beberapa sekte yang mandiri. 10.000 gerbang Buddha didirikan oleh seorang di puncak tahap Mayana bernama Master Cheng Fo. 10.000 gerbang Buddha berada di wilayah Gurun Barat. Menurut legenda, mereka pandai membudidayakan senjata rumput immortal bernama rumput Xianyin. Dengan mengkultivasi rumput Xianyin, bahkan seorang immortal tidak akan bisa melacak auramu." Sukue berkata, "Jadi kalau begitu, kita bisa menyelinap ke dalam istana dong dan mencuri pohon pencerahan. Kalau begitu, ayo kita pergi ke 10.000 gerbang Buddha."
Seminggu kemudian, mereka telah sampai di gurun barat Swanchen. Sukue berkata, tempat ini benar-benar sulit ditemukan ya. Cuacanya juga panas banget. Aku hampir terbakar sampai mati di sini. Garis kecil, apakah di depan itu adalah 10.000 gerbang Buddha? Kelihatannya mereka nggak bersahabat deh. Hongyan menjelaskan, semua murid di sini adalah Buddhis. Karakter mereka sederhana dan tidak mudah untuk diajak bergaul. Nah, kebetulan ada karavan yang sedang memasuki kota. Ayo kita ikuti mereka. Sebuah karavan ingin masuk dalam kota itu dan mereka menunjukkan token Buddha. Sehingga para penjaga ini mengizinkan mereka masuk. Sukue bertanya, apa itu? Hongyan menjelaskan, oh itu, hanya mereka yang setia kepada Buddhisme yang bisa memasuki 10.000 gerbang Buddha. Pria kecil, apa kau punya token Buddha? Itu loh, semacam liontin yang berkaitan dengan Buddha. Aku nggak ada sih, tapi aku punya barang yang lain. Jadi aku akan coba pakai itu dulu. Seorang penjaga bertanya kepada mereka, siapa kalian? Segera tunjukkan token Buddha kalian. Sukue mengambil sebuah kotak teh yang memiliki gambar Buddha. Tapi para penjaga bingung melihat kotak ini. Hongyan langsung bertanya, pria kecil, apa yang kau keluarkan itu? Emangnya kenapa? Nggak bisa ya? Para penjaga ini mulai marah. Hei kalian, apa kalian di sini ingin membuat masalah? Kalian pasti bukan penganut ajaran Buddha kan? Hongyan mencoba untuk menenangkan. Kakak, tenanglah dulu. Ini ada liontin Buddhaku. Dengan Hongyan menunjukkan liontin Buddha itu, mereka akhirnya diizinkan masuk. Di dalam kota, mereka melihat sebuah pagoda yang sangat tinggi. Dan orang-orang di sana hampir semuanya adalah biksu. Hongyan menjelaskan, Master Cheng Fo berada di pagoda itu. Ayo kita pergi ke sana. Di pintu masuk pagoda, seorang penjaga bertanya kepada mereka, siapa kalian? Ini adalah tempat kebudayaan agung. Jika kalian tidak ada urusan, cepat pergi dari sini. Sukue langsung berkata, hei, apa Master Cheng Fo ada di sini? Aku punya urusan dengannya. Hongyan tampak panik. Pria kecil, kau harus menjaga cara bicaramu. Penjaga itu menjawab, Master Cheng Fo tidak ada di sini. Kalian cepat pergilah. Tidak ada di sini. Memangnya dia pergi kemana? Penjaga itu menjawab lagi, Amitabha, Buddha tidak akan mengatakan benar dan salah dan tidak berbicara hal yang tidak sopan. Dan Buddha mengatakan untuk tidak mengatakannya. Sukue tampak kesal dengan jawaban mereka. Karena kalian menolak mengatakannya, maka jangan salahkan aku. Sukue menarik nafas dalam-dalam. Master Buddha, aku Erheong dari fraksi Ledaka Surgawi, datang ke sini untuk meminta obat. Hei bocah, jangan berteriak-teriak di depan Buddha. Hongyan coba untuk menenangkan. Pria kecil, kecilkan suaramu. Tapi Sukue masih terus berteriak-teriak. Master Buddha! Master Buddha! Seseorang tiba-tiba keluar. Hei kau, berhenti berteriak. Kau membuat kepalaku makin sakit ini. Kalian berdua masuk aja ke dalam. Mari kita bicarakan itu di dalam. Sukue berkata, gimana gadis kecil? Mantep kan trik aku? Hongyan menjawab, dari segi hasil sih emang ini cukup efisien. Dalam hati Hongyan, aku pikir kita akan membutuhkan beberapa negosiasi untuk bertemu dengan Master Buddha. Ternyata cara ini cukup efisien. Sukue berkata kepada penjaga itu, hei kau harus terus berjaga ya. Jangan biarkan orang tidak dikenal masuk. Mendengar perkataan itu, penjaga ini makin kesal dengan Sukue. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam. Hei, kenapa kalian berdua membuat keributan di depan 1000 gerbang Buddha? Sukue berkata, aku Erheong dari fraksi Ledaka Surgawi. Kami datang untuk meminta obat kepada Master Buddha. Mencari obat? Aduh, sayang banget. Master Buddha lagi nggak ada di sini. Akhir-akhir ini, 10.000 gerbang Buddha sedang mempersiapkan pertemuan Dewa Pil. Jika kau bukan seorang alkemis, maka pergilah, jangan mengganggu. Sukue menjawab, alkemis? Aku seorang alkemis? Hongyan bertanya, pria kecil, memangnya kau seorang alkemis? Kau berada di bintang berapa? Sukue menjawab, aku alkemis bintang 1. Terakhir kali aku melakukan alkimia saat aku berada di suku Tian Yao. Dalam hati Hongyan, bintang 1. Bukankah itu terlalu rendah? Orang yang tadi berkata, ternyata yang mulia ada seorang alkemis. Ini bagus. Master Buddha sedang mencari alkemis yang bisa diandalkan. Sukue bertanya, memangnya apa yang terjadi? Sejujurnya, putri Master Buddha, Nona Muda Buddha, akhir-akhir ini terkena penyakit aneh. Bukan hanya Master Buddha, tapi banyak alkemis bintang 9 nggak bisa membantu. Oleh karena itu, Master Buddha bersiap untuk mengadakan pertemuan Dewa Pil. Aku harap seseorang dengan cita-cita luhur bisa menyembuhkan penyakit aneh dari Nona Muda. Sukue kembali bertanya, Tunggu, aku punya pertanyaan. Bagaimana caranya Master Buddha bisa punya putri? Mendengar pertanyaan ini, orang itu juga agak bingung. Dia berkata, memangnya kenapa kalau Master Buddha bisa punya putri? Sukue berbisik kepada Hongyan, gadis kecil, bukankah para murid Buddha itu tidak dekat dengan wanita? Hongyan menjawab, memangnya ada hal semacam itu? Dalam hati Sukue, tampaknya aliran Buddha di sini berbeda dengan aliran Buddha di duniaku. Ya sudahlah, Sukue berkata, ternyata ada kesalahpahaman. Ya udah, kau bisa lanjutkan. Orang ini menjelaskan lagi. Nona Muda memiliki tubuh spesial.
dia tidak bisa berlatih metode apapun. Sejak lama, Master Buddha mencari harta karun langit dan bumi dan obat ajaib untuk memperkuat fisik Nona Muda agar dia tidak berbeda dengan para kultivator. Tapi akhir-akhir ini, Nona Muda tidak bisa makan apapun. Entah itu makanan lezat dari pegunungan atau lautan. Bahkan obat mujarab pun tidak bisa dimakan oleh Nona Muda itu. Dia nggak bisa menelan satupun makanan. Hongyan bertanya, memangnya ada penyakit sana itu? Iya, Nona Muda menderita penyakit aneh. Karena hal itu, Nona Muda menjadi sangat lesu. Hal inilah yang membuat kami semua tertekan. Dalam hati Sukyue, makanan gunung dan laut itu rasanya berminyak. Dan dia tidak bisa makan apapun sekarang. Bukankah itu karena kalian semua membuat mulutnya bermasalah? Apakah dia menderita anoreksia? Anoreksia adalah penyakit kehilangan nafsu makan. Sukyue merasa bahwa dia tahu akar permasalahan dari penyakit Nona Muda ini. Dia berkata, Bibi Biarawati, bagaimana caranya agar aku bisa berpartisipasi dalam pertemuan Dewa Pil itu? Biarawati ini menjelaskan, pertemuan Dewa Pil akan diadakan 2 hari lagi. Jika Anda ingin berpartisipasi, kami akan memberikan tokennya. Ngomong-ngomong, memangnya kau bisa menyembuhkan Nona Muda? Dengan yakin Sukyue berkata, tentu aja, aku akan menyelamatkan putri Master Buddha dan menukarnya dengan rumput celestial. 2 hari kemudian, di 10.000 gerbang Buddha, itu adalah hari pertemuan Dewa Pil. Sukyue berkata, gadis kecil, banyak sekali orang yang datang ke pertemuan Dewa Pil hari ini. Hongyan menjelaskan, sebagai salah satu orang terkuat di benua Swanchan, jadi ini adalah bukti dari status Master Cheng Fo. Oh, jadi begitu. Orang-orang di sini ingin menyanjungnya. Ya, bisa dikatakan begitu. Master Cheng Fo ini memiliki karakter alami yang cerah. Jika kau bisa menyembuhkan Nona Muda, kau pasti akan mendapat hadiah yang melimpah. Tampaknya menarik. Semua orang telah berkumpul. Lalu Master Cheng Fo keluar. Dia berkata, terima kasih buat semuanya yang udah datang. Kalian seharusnya sudah tahu situasi dari putriku. Jadi, kami mengadakan pertemuan Dewa Pil ini untuk menemukan obat untuknya. Selama seseorang bisa mengembalikan nafsu makan putriku, apapun permintaannya, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan membayarnya. Dalam hati Cheng Fo, ada banyak alkemis yang datang hari ini. Aku harap salah satu dari mereka bisa menyembuhkan putriku. Putrinya ini bernama Xiaofunu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Master Cheng Fo melanjutkan perkataannya. Semua harta karun obat-obatan yang kalian butuhkan ada di kotak itu. Kalian bisa menggunakan semuanya. Dengan ini aku umumkan, pertemuan Dewa Pil secara resmi dimulai. Hongyan berkata pada Sukyue, pria kecil, aku akan pergi ke atas dan menonton. Berjuanglah. Oke, gadis kecil. Tenang aja. Seorang biksu menghampiri Sukyue. Tuan, Anda adalah Kostesa nomor 68. Dan ini adalah tungku alkimia Anda. Hah? Kenapa ini kecil sekali? Bukankah ada tungku yang besar di sana? Aku ingin memakainya. Tuan, tungku alkimia itu untuk yang mulia Master Pil Iblis. Memangnya siapa Master Pil Iblis itu? Aku juga seorang alkemis. Tiba-tiba seseorang datang dan seorang biksu mengumumkan, semuanya, berikan jalan kepada yang mulia Master Pil Iblis. Semua orang yang di sana tampak heboh. Apa? Bukankah itu Master Pil Iblis? Ternyata Master Cheng Fo juga mengundang dia. Master Pil Iblis ini adalah salah satu dari beberapa alkemis bintang 9 di benua Swanchan. Dalam hati Sukyue, sialan orang tua ini. Dia mencoba untuk mencuri perhatian milikku. Mereka berdua saling bertatapan. Dalam hati Master itu, kenapa bocah ini melihatku? Bocah ini hanya berada di tahap sintesis. Dasar semut yang mengganggu. Setelah mereka saling bertatapan, Sukyue langsung berkata, Master Buddha, aku punya permintaan kecil. Iya, ada apa? Aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nona Muda. Dengan begitu, aku bisa membuat resep obat yang tepat. Master Pil Iblis itu berkata, so tahu sekali bocah kampung ini. Master Cheng Fo berkata, oh, itu nggak masalah. Selama putriku bisa disembuhkan, kau bebas menanyakan apa aja. Sukyue mendekati putri itu. Jangan takut Nona kecil. Kakak ini hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Kalau kau menjawabnya, aku akan memberikanmu boneka Barbie. Sukyue memamerkan boneka itu ke depan anak kecil ini. Anak kecil ini tampak senang. Nona kecil, kakak mau tanya, apakah kau merasa ada sensasi benda asing di tenggorokanmu sehingga kau tidak bisa batuk atau menelan? Enggak? Oke, kakak tanya lagi ya. Saat kau makan, apa kau merasa makanannya hambar atau tidak enak? Dan kau merasa mual saat melihat makanan? Iya, itu benar. Oke, kalau begitu, karena kau sudah menjawab pertanyaannya, Barbie ini sekarang jadi milikmu. Makasih kakak. Sukyue melanjutkan lagi. Master Buddha, pada dasarnya aku sudah menemukan obatnya. Benarkah? Iya. Gadis kecilmu ini menderita anoreksia. Ditambah lagi, dia itu sedikit pemilih makanan. Di fraksi ledakan surgawi kami, ada 100 cara untuk mengatasi masalah ini. Apa kau serius? Master Pil Iblis tiba-tiba memotong. Omong kosong. Anoreksia apaan? Orang tua ini gak pernah mendengar penyakit itu. Bocah kecil, kau berani bicara omong kosong di hadapan orang tua ini? Nona Muda ini jelas-jelas tubuhnya dipiara oleh obat mujarab. Hanya dengan menggunakan tumbuhan yang lebih mulia,
ditambah pemurnian obat yang lebih maju, nona muda ini baru bisa pulih. Master Cheng Fo bertanya, Master Pil, mungkinkah tetua pil iblis punya cara untuk menyembuhkannya? Orang-orang yang melihat perdebatan ini mulai bergosip. Tuan itu dimarahi oleh Master Pil iblis. Aku takut dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh lagi di jalan alkemia di masa depan. Karena Sukue diremehkan oleh Master Pil ini, Sukue menjadi marah. Sialan, Patua Bau, sudah lama aku ingin mengajarmu. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan. Gak bisakah kau melihat ada anak-anak di sini? Kau malah menyemprotkan kata-kata kotor. Apa kau gak punya moral? Master Pil itu membalas, bajingan, apa maksudmu? Bocah, berani-beraninya kau bersikap kasar pada Patua ini. Master Buddha, tolong segera usir bocah ini. Para penonton berkomentar, pemuda ini berani-beraninya memprovokasi Master Pil iblis. Aku takut karir dia dalam alkemia akan tamat. Hongyan juga berkomentar, aduh, pria kecil ini, dia selalu aja membuat masalah kemanapun dia pergi. Sukue berkata lagi, hei Patua laknat, kau diam aja di sini dan lihat bagaimana cara aku mengobatinya. Patua ini makin marah. Bocah sialan, jangan pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hari ini aku akan membuatmu merasakan kematian. Sukue mendekati Patua itu. Apa? Kau ingin membunuh di hadapan Buddha? Ayo sini, ini kepalaku. Aku udah diam loh. Kenapa kau nggak membunuhku? Patua ini makin jengkel melihat Sukue. Tapi karena ada Master Cheng Fo, dia mencoba untuk meredakan amarahnya. Dia berkata, Patua ini akan memberikan wajah kepada Master Buddha. Tapi jangan sampai kau keluar dari tempat ini. Jika tidak, orang tua ini pasti akan membunuhmu. Patua, kenapa kau berhenti bertarung? Kau takut? Karena kau gak berani, aku aja yang mulai duluan. Segera Sukue menggunakan skillnya, Green Lotus Fire. Ini, api macam apa ini? Sialan, aku gak bisa menghindarinya. Kalau seperti ini, aku pasti akan menderita luka. Tapi dengan cepat, Master Cheng Fo memblok serangan dari Sukue. Bocah, apa yang kau lakukan? Seperti yang aku bilang, tidak ada yang boleh membunuh di hadapan Buddha. Aku akan mengusirmu sekarang. Hayo, kau memang layak menjadi tahap puncak Mahayana. Serangan diam-diam seperti ini masih bisa kau cegah. Tapi kau gak bisa mengusirku. Kau itu harus mendengarkanku dengan patuh dan mengusir Patua ini. Karena aku bisa menyelamatkan hidup putrimu sekarang juga. Sukue langsung menghampiri gadis itu. Nona kecil, aku punya lollipop. Apa kau mau? Master Cheng Fo tampak marah. Bocah, apa yang kau lakukan? Jangan berikan hal-hal yang tidak jelas kepada putriku. Cepat pergi darinya. Tapi noda muda ini berkata, Ayah, lollipop ini, aku ingin makan lollipop itu. Gadis ini berkata sambil meneteskan air liurnya. Mereka semua kaget, terutama Master Cheng Fo dan Master Pil. Apa? Bagaimana mungkin benda tidak jelas itu bisa membangkitkan nafsu makan nona muda? Hongyan berkata di dalam hati, pria kecil, kau memang hebat ya. Kau bisa selalu datang dengan banyak benda ajaib. Dalam hati Master Cheng Fo, putriku belum makan apa-apa sekitar 1 minggu. Dan dia sekarang secara aktif ingin memakannya. Cheng Fo berkata, putriku, kalau begitu kau bisa memakannya. Sukue langsung menyerahkan lollipop ini kepada gadis itu. Gadis itu langsung menikmati lollipopnya. Dia mengemut lollipopnya dengan sangat gembira. Melihat itu, Master Cheng Fo sangat berbahagia. Master Pil berkata, cara aneh apa yang kau lakukan itu? Master Buddha, jangan tertipu oleh penampilannya. Sukue menjawab, penampilan apa? Nona Buddha kecil ini bisa makan sekarang. Kalian bisa melihatnya sendiri kan? Memang benar, aku melihat putriku makan dengan kepalaku sendiri. Sukue berkata, Master Buddha, selanjutnya aku akan membuat pil agar nona muda bisa makan lebih banyak. Tapi lelaki tua ini sangat berisik dan sangat menggangguku. Ini akan mempengaruhi kinerjaku. Jadi tolong singkirkan dia. Master Pil sangat kesal. Dasar kau bocah, kau berani menyuruh Master Buddha untuk menyingkirkanku. Kau pikir kau siapa? Master Cheng Fo menjadi dilema. Putriku bisa makan lagi. Jika dia terus membuat obat, mungkin dia benar-benar akan bisa mengobati penyakit aneh putriku. Tapi di sisi lain, tetua pil iblis adalah alkemis bintang 9 yang dikenal sebagai master oleh banyak orang. Jadi aku tidak bisa menyingkirkannya begitu aja. Biarawati sebelumnya mengirim telepati kepada Master Cheng Fo. Master Buddha, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Eryehong dari fraksi ledakan surgawi itu datang ke 1000 gerbang Buddha untuk mendapatkan obat 3 hari yang lalu. Setelah memahami kondisi nona muda, dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dewa Pil. Mereka itu datang ke sini untuk rumput Xianyin. Apa? Rumput Xianyin? Ini akhirnya jadi mudah. Master Buddha berkata, teman kecil, kita semua adalah alkemis di sini. Jadi jangan terlalu arogan. Ngomong-ngomong, terima kasih atas lollipop yang kau berikan kepada nona muda. Aku di sini memiliki rumput Xianyin dan aku akan berikan ini kepada teman kecil. Sukue kembali berakting. Rumput Xianyin itu adalah benda yang sangat berharga.
Aku nggak bisa menerimanya. Master Buddha menegaskan, kau sudah membantu putriku untuk makan. Ini adalah salah satu ucapan terima kasihku. Dalam hati Master Buddha, bocah sialan, bukankah kau datang kali ini untuk rumput ini? Lalu Sukue berkata, kalau begitu, dengan terpaksa aku akan menerimanya. Master Buddha memang benar, semua orang yang ada di sini adalah alkemis. Jadi aku akan menghapus masalahku sebelumnya. Dalam hati Sukue, hahaha, rumput Xianyin udah didapatkan. Sukue berkata lagi, Master Buddha, aku akan mulai membuat obatnya. Obat ini bisa menyelamatkan orang, dan harganya sangat mahal. Maka untuk menyelamatkan noda Buddha kecil, sebelum Sukue menyelesaikan perkataannya, Master Buddha sudah mengetahui maksud dari Sukue. Dia berkata, jangan khawatir teman kecil, karena obat ini mahal, aku akan memberikan kompensasi 2 kali lipat. Kalau bicara tentang uang itu menyakitkan. Master Buddha, tolong jangan mengucapkan kata-kata yang berlebihan. Ini bukan masalah uang. Sejujurnya, aku juga paham sedikit tentang Buddhisme. Ini disebutkan menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Bagaimana mungkin aku bisa tahan melihat gadis kecil yang sakit dan tidak membantunya? Terus, apa teman kecil butuh bantuan lain dariku? Dalam hatinya, bagaimana mungkin kata-kata bijaksana seperti itu keluar dari mulutnya? Mungkinkah pemuda ini memang memiliki takdir denganku? Enggak. Aku nggak boleh membiarkan orang sepertinya masuk ke dalam Buddhismeku. Sukue melanjutkan, ini ceritanya panjang. Beberapa waktu yang lalu, aku tidak sengaja menyinggung musuh. Dia adalah orang yang kejam pada anak-anak. Oh, jadi begitu? Jangan khawatir teman kecil. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku masih memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkanmu di benua Swanchan ini. Tapi aku tidak bisa melindungimu setiap saat. Jadi, aku hanya bisa membantumu sekali. Sukue menambahkan, dengan kata-kata Master Buddha, aku tidak khawatir lagi. Mari kita sudahi omong kosong ini, dan aku akan memulai pengobatannya. Dalam hati Hongyan, ya beginilah pria kecil. Bukan hanya mendapatkan rumput Xuanyin tanpa melakukan alkimia, dia juga membodohi Master Buddha agar membantunya. Sukue berdiri tepat di depan tungku. Mereka semua yang berada di situ melihat dengan fokus apa yang akan dilakukan oleh Sukue. Sukue langsung mengeluarkan aksinya. Langkah pertama, dia mengeluarkan kedelai dalam jumlah yang tepat, lalu memasukkannya ke dalam mangkuk. Setelah itu, dia mencuci kedelai dan menghaluskannya menjadi susu kedelai, lalu memasukkannya lagi ke dalam mangkuk dan air dingin untuk dipanaskan. Setelahnya, Sukue memasukkan berbagai macam bumbu ke dalam panci ini. Orang-orang tampak bingung. Dia memasukkan merica dan arak masak. Dia ini ingin melakukan alkimia atau lagi masak sih? Tetua Pil menjadi kesal melihat itu. Apa-apaan ini? Ini adalah penghinaan terhadap alkimia. Sukue tidak mempedulikan perkataan buruk yang mereka lontarkan. Dia terus saja melakukan masaknya. Dan akhirnya, masakannya pun telah selesai. Bau harum memancar ke seluruh ruangan. Orang-orang makin bingung. Wow, wangi banget. Ini pertama kalinya aku melihat metode alkimia semacam ini. Nona muda juga meneteskan air liurnya. Ayah, ini wangi sekali. Dan perut nona muda itu mulai mengeluarkan suara genderang. Master Cheng Fo tampak bahagia. Ini benar-benar bekerja. Putriku udah mau makan sekarang. Lalu Sukue menunjukkan hasil karyanya. Dia berkata, ini adalah hot strip fraksi ledakan surgawi. Dan ini udah siap untuk dikonsumsi. Tidak lupa juga, Sukue menyiapkan nasi. Semua orang yang melihat ini tampak cemas. Itu cuma gulungan tahu dan nasi putih. Apakah noda muda mau memakannya? Di dalam pikiran Master Cheng Fo, akhir-akhir ini, dia nggak bisa makan makanan yang lezat. Itu cuma makanan sederhana. Bisakah dia memakannya? Gadis kecil ini mulai memakan makanannya. Setelah suapan pertama, tiba-tiba nafsu makan gadis ini semakin menggelora. Dia makan dengan lahap sekali. Dia berkata, enak sekali. Aroma lembut dan sentuhan manis ini, ditambah lagi rasa pedas yang merangsang seluruh tubuh ini. Ini benar-benar sungguh nikmat. Orang-orang di sana tampak kaget. Wow, nona muda benar-benar makan. Hot strip ini sangat wangi sekali. Aku juga jadi ingin memakannya. Sebenarnya, siapa Erihong ini? Dia benar-benar sangat berbakat. Master Cheng Fo sampai meneteskan air matanya. Dia sangat berbahagia melihat putrinya sangat lahap memakan itu. Bahkan putrinya sampai minta nambah. Sukue berkata, Nona kecil, jika kau memiliki nafsu makan yang buruk di masa depan, makan saja hot strip ini. Dengan 3 mangkuk saja, kau pasti udah sembuh. Aku sudah membuatnya sepanci penuh. Itu pasti cukup untukmu. Terima kasih kakak. Tiba-tiba gadis kecil ini bisa menggunakan kekuatan spiritual. Dia berkata, aku gak tahu kenapa. Setelah memakan hot strip ini, aku jadi bisa memanipulasi benda di udara. Orang-orang jadi kaget. Apa? Nona muda tiba-tiba memiliki kekuatan mantra. Master Cheng Fo berkata, putriku jelas-jelas gak bisa berlatih. Kenapa dia tiba-tiba punya kekuatan seperti itu? Putrinya menjawab, ayah, setelah makan hot strip itu, aku tiba-tiba mendapat inspirasi. Itu seperti membuka diriku dan tiba-tiba berhasil. Master Cheng Fo bertanya kepada Sukue, teman kecil, kenapa ini bisa terjadi? Dengan sombong Sukue berkata, akhirnya kau menyadarinya.
Ini adalah efek kedua dari hot strip fraksi ledakan surgawi. Itu bisa meningkatkan 50% kekuatan spiritual terhadap orang yang memakannya. Nggak peduli apa tingkat kultivasinya, itu pasti bisa meningkat. Nona muda tidak bisa berlatih, tapi kekuatan spiritualnya sudah diaktifkan oleh hot strip ini. Jadi, dia bisa memanipulasi objek. Semua orang tampak heboh. Apa? Hot strip itu bisa meningkatkan 50% kekuatan spiritual? Aduh, aku jadi sangat iri. Apakah aku bisa memakannya? Hei, apa kau gila? Itu untuk nona muda. Master Pil yang berada di situ menjadi terabaikan. Dalam hatinya, aku harus segera pergi sekarang. Aku nggak boleh lama-lama tinggal di tempat ini. Setelah itu, Master Cheng Fo mengumumkan. Aku umumkan, pertemuan Dewa Pil ini sudah berakhir. Pemenangnya adalah Erehong dari fraksi ledakan surgawi. Teman kecil, ayo pergi ke ruanganku dan bicarakan detail permintaanmu. Master itu menawarkan minum kepada Sukyue. Silakan diminum teman kecil. Master Buddha, jangan terlalu sopan begitu. Teman kecil, kau itu sudah menyelamatkan putriku. Jadi wajar aku melakukan ini. Dalam hati Sukyue, Master Buddha ini lumayan baik. Meskipun dia memiliki posisi yang tinggi, tapi dia tidak sombong seperti yang lain. Sebaliknya, dia sangat ramah dan bermoral. Teman kecil, siapa sebenarnya musuh yang kau sebutkan sebelumnya? Mungkin aku bisa memberikan kasih sayangku dan membantumu untuk menyelesaikan keluhan ini. Master Buddha, kau benar-benar memiliki hati Buddha dan penuh perhatian. Tapi mungkin keluhan ini tidak bisa terselesaikan karena orang itu adalah ayah dari istriku. Dia mengambil sinar jiwa istriku dan menggunakannya sebagai pelatihan. Ini adalah keluhan yang tidak ada habisnya. Master Buddha ini tampak marah. Apa? Ternyata ada kejadian kejam semacam itu. Dia mengambil sinar jiwa putrinya. Aku juga seorang ayah. Aku sangat mencintai putriku dan aku bisa memberikan segalanya untuk putriku. Ya, begitulah Master Buddha. Ini memang sangat menjengkelkan. Teman kecil, jangan khawatir tentang itu. Orang gila semacam itu, aku pasti akan membantumu untuk mengatasinya. Benarkah Master Buddha? Aku ini benar-benar mengagumi keadilan dari Master Buddha. Orang itu sih tidak terlalu hebat. Dia hanyalah Sen dari kerajaan Tongtian. Master Buddha, mari kita gabungkan kekuatan kita. Kita akan langsung pergi ke istana dan segera menghajarnya. Lalu kita akan pergi ke ruang hartanya dan membagi semua hartanya. 9 untukku dan 1 untuk Master Buddha. Hehehe. Master Buddha baru tersadar. Tunggu. Maksudnya musuhmu itu adalah Sen dari kerajaan Tongtian. Bagaimana bisa kau memprovokasinya? Apakah istrimu itu adalah putri kaisar? Ini nggak mungkin. Tiba-tiba, Hong Yan masuk ke dalam ruangan itu. Dia berkata, Master Buddha, udah lama kita nggak ketemu. Saat Master Buddha menengok ke arah suara itu, dia benar-benar melihat putri kaisar. Dia tampak syok. Putri, ternyata itu beneran dirimu. Sepertinya apa yang dikatakan teman kecil ini ternyata benar. Sukyue menjawab, tentu aja. Apa aku terlihat sedang berbohong? Master Buddha berkata, dulu putri juga seorang tahap Mahayana yang terkenal di Swanchen. Tapi sekarang kultivasimu hanya berada di tahap Crossing Calamity. Sepertinya sinar jiwa itu telah memukulmu dengan keras ya. Hong Yan menjawab, itu benar. Jika kau membiarkan Sens mengkultivasi buah pencerahan, maka dia akan mencapai tahap immortal. Dan Swanchen akan mengalami perubahan yang menggoncang bumi. Master Buddha, kami harap kau bisa membantu kami. Bantuanmu ini juga termasuk menyelamatkan 10.000 gerbang Buddha. Dalam pikiran Master Buddha, kata-kata putri ini benar. Jika Sen berhasil menerobos ke tahap immortal, kehidupan dari 10.000 gerbang Buddha tidak akan mudah. Ditambah lagi, aku juga berjanji untuk menolongnya di hadapan banyak orang. Jadi aku nggak bisa menolaknya. Sukyue berkata, Master Buddha, jangan cemberut gitu. Itu cuma Sens doang. Mari kita gabungkan kekuatan. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk melawannya. Master Buddha ini dengan kesal berkata, kau pikir itu mudah? Dia itu Sens. Dia bisa dibandingkan denganku dalam hal kekuatan. Apa yang bisa dilakukan bocah tahap konsistensi sepertimu? Jika aku pergi dengan kalian dan mati di sana, apa yang terjadi dengan putriku? Hong Yan menjelaskan lagi, Master Buddha, Anda mungkin telah salah memahami pikiran kami. Kita nggak perlu sampai melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Sens. Kita hanya berharap Master bisa mengalihkan perhatiannya. Aku dan Ryu Heong akan menyelinap dari belakang istana dan mencuri pohon pencerahan. Master Buddha akhirnya tenang. Oh, jadi begitu. Jika itu hanya menarik perhatian, aku bisa menggunakan banyak alasan untuk hal itu. Sukyue berkata lagi, Master Buddha, jika kita berhasil mencuri pohon pencerahan, aku bisa memberimu makanan ekstra. Kau tahu kan, masakan dari fraksi ledakan surgawi memiliki efek tambahan. Mungkin itu bisa membuatmu sedikit meningkat dan menjadi orang yang menerobos ke tahap immortal. Apa? Kau seriusan? Master Buddha, kau sudah melihat efek dari hot strip itu kan? Putrimu sekarang bisa mengerahkan kekuatan spiritual yang mengesankan. Aku baru saja mengembangkan sebuah produk baru. Itu adalah Ultimate Burger.
yang disebut Orlan Invisible Drumstick dari frasi ledakan surgawi. Apaan itu? Sukue menjelaskan, produk ini memungkinkan konsumen untuk sedikit meningkatkan kultivasi mereka. Mungkin itu tidak berguna bagi orang biasa, tapi bagi Master Buddha yang berada di tahap puncak Mahayana, menurutmu apa artinya sedikit peningkatan itu? Master Buddha tampak bersemangat. Baiklah teman kecil, kau tidak perlu mengatakannya lagi. Kau sudah menyelamatkan putriku. Itu merupakan bantuan besar. Aku pasti akan membantumu. Tapi muka dari Master Buddha ini tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Tampaknya dia sangat berharap pada makanan Sukiwe. Hahaha, aku tahu Master Buddha pasti mengerti. 3 hari lagi kita akan berangkat bersama ke sana. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Aku yakin kalian pasti penasaran kan? Makanya langsung subscribe aja channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ini ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami akan semakin bersemangat untuk buat video-video berikutnya. Demikian dulu video dari cerita manhwa. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.